LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini telah digunakan sejak tahun 1990-an menggantikan frasa komunitas gay. Lesbian merupakan istilah umum yang digunakan untuk perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau perempuan yang mencintai perempuan, baik itu secara fisik, seksual, atau emosional. Gay atau homo adalah istilah untuk menyebut lelaki yang memiliki kecenderungan seksual kepada sesama pria. Biseksual adalah istilah untuk seorang penyuka sesama jenis atau lawan jenisnya. Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Bahkan, mereka bisa mengganti jenis kelaminnya, seperti pria mengubah jenis kelaminnya menjadi wanita atau sebaliknya. Homoseksualitas di Indonesia pada umumnya masih dianggap tabu oleh masyarakat maupun pemerintah. Terlebih lagi jika kita melihat adat istiadat di Indonesia dan masyarakat yang berpegang teguh kepada doktrin keagamaan yang konservatif. Kaum LGBT seringkali dianggap sebagai perusak agama dan penyebab turunnya azab Tuhan jika mereka tetap menyuarakan hak-hak dasar komunitas kaum LGBT. Maka dari itu, tidak sedikit masyarakat yang membenci, menolak, takut, merasa jijik, bahkan mengucilkan dan menjauhi orang-orang LGBT. Fenomena ini membuktikan dengan jelas bahwa masyarakat Indonesia sulit memberikan ruang untuk pemenuhan hak-hak kelompok LGBT di sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Berikut 10 negara yang melegalkan LGBT di dunia. Pertama, Australia legal pada tahun 2017, Perancis legal 2013, Jerman legal pada tahun 2017, Inggris legal pada 2013, Taiwan legal 2019, Swiss legal pada tahun 2019, Brazil legal pada tahun 2013, Belanda legal pada 2001, Meksiko legal pada tahun 2009, Amerika legal pada tahun 2015. Salah satu contoh kasus LGBT di Indonesia adalah kasus pernikahan gay di Bali pada September 2015 lalu. Warga Bali dihebohkan dengan pernikahan pasangan dua pria dengan berbeda warga negara di sebuah hotel di daerah Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Pernikahan itu dihadiri oleh seorang pemangku atau pemimpin upacara agama Hindu dan dihadiri oleh kedua orang tua salah satu mempelai pasangan sejenis itu. Menurut beberapa ahli yang ada, faktor yang menyebabkan seseorang mengalami penyimpangan seksual ini diantaranya adalah 1. Faktor herediter, berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. 2. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. Dan yang ketiga adalah seseorang yang selalu mencari kepuasan relasi homoseks karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remajanya. LGBT juga dapat menyebabkan dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan juga masyarakat. Apa sajakah dampak yang ditimbulkan tersebut? 1. Dampak bagi kesehatan, yaitu HIV atau AIDS, kanker serviks, kanker anabul, dan sebagainya. 2. Dampak bagi agama. LGBT adalah perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. 3. Dampak bagi lingkungan sosial. Tidak semua orang bisa menerima kaum LGBT. Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi tidak nyaman karena merasa bahwa LGBT adalah hal yang tabu dan tidak dapat diterima masyarakat. Dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan dari LGBT. Lalu, bagaimanakah cara mengatasinya? Penyimpangan seksual ini memang sangat sulit diubah. Untuk mengubahnya memang dibutuhkan keinginan dan diri sendiri. Namun kita sebagai masyarakat heteroseksual jangan malah mendiskriminasikan atau bahkan melakukan kekerasan terhadap kaum LGBT yang justru akan membuat mereka membentuk kelompok sendiri yang tertutup. Yang harus kita lakukan justru adalah menunjukkan kepedulian kita terhadap mereka, mendekati mereka dan dengan cara yang baik mengingatkan mereka bahwa LGBT adalah perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, sosial dan budaya Indonesia. Dengan cara seperti itu, meskipun mereka tidak bisa mengubah orientasi seksualnya, mereka tidak akan menularkan perilaku menyimpangnya dan bisa menghargai kaum heteroseksual. Detik tanah longsor dahsyat terjadi di Izuzan, Atami, Jepang pada Sabtu tanggal 3 bulan 7 2021. Longsor yang diikuti banjir atau air hitam ini menyapu rumah-rumah di perbukitan Atami, Jepang. Sebanyak 19 orang dilaporkan hilang dalam kejadian tanah longsor ini.
Lokasi kejadian berada di sebelah barat Tokyo. Atami dikenal sebagai daerah dengan sumber air panasnya. Sejumlah rumah rusak berantakan akibat kejadian ini, ada yang hanyut terbawa lumpur. Tim penyelamat mencari 19 orang yang dinyatakan hilang. Beberapa diyakini sudah dievakuasi atau selamat, tapi belum ada data rinci terkait hal ini. Penyebab terjadinya tanah longsor yaitu tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Erosi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah. Air yang menggerus lereng-lereng ini akhirnya bertambah curam dan menjadi penyebab longsor. Cara mencegah tanah longsor. Yang pertama, pembuangan dan penggantian material. Yang kedua, memperbaiki drainase permukaan dan bawah permukaan tanah. Yang ketiga, menjaga volume air di atas lereng. Yang keempat, melestarikan vegetasi. Yang kelima, mengali bagian atas lereng. Yang ketujuh, menopang permukaan lereng. Yang kedelapan, membangun tiang pancang. Yang kesembilan, membangun dinding penahanan. Dampak akibat terjadinya tanah longsor. 1. Terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan. 2. Terganggunya keseimbangan ekosistem. Dan 3. Lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis.